Alhamdulillah birahmatihi yataraham ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadil dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuajahah dan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan jamaah Masjid Nurul Huda cabang Katapang. Takdir Allah mengantarkan saya ke tempat ini yang tadinya pagi-pagi tadi saya mau ikut sholat subuh tadinya karena janjiannya itu di pesantren Katapang. Ternyata setelah dilihat ada adzikro, ini ciri khas Katapang. Saya kira mungkin ini tempatnya. Karena setelah ditanya ternyata betul. Yang tadinya mau ikut sholat subuh dulu langsung berangkat, ternyata takdir Allah justru mengantarkan saya ke tempat yang tidak salah gitu. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf apabila jadwalnya itu adalah jam 5 tapi ternyata jam 5 lebih 17 kita bisa memulai acara yang luar biasa ini ya. Para pemuda Persatuan Islam khususnya yang ada di Kecamatan Katapang atau cabang Katapang serta Persis, Persistri dan jamaah yang ada di Masjid Nurul Huda ini yang saya banggakan. Adapun pembahasan yang akan kita kupas pada kesempatan ini sesuatu yang memang sudah menjadi ciri khas ya. Sudah menjadi bagian napas jiwa dan bahkan ruhani mungkin ya. Gerakan yang digulirkan atau yang diemban oleh Jamiah Persatuan Islam, yang dimana Persatuan Islam ini lahir tidak lepas dari apa yang akan kita kupas pada kesempatan pagi ini. Semangat untuk melahirkan perubahan dalam urusan-urusan keagamaan, inilah yang menjadi ciri khas dan latar belakang lahirnya Persatuan Islam itu sendiri. Kalau berbicara sejarah mungkin lahir dari keresahan-keresahan para pendiri orang tua kita dulu tentang keberadaan umat manusia yang ada di Indonesia khususnya. Dari mulai perilaku ibadah, muamalah, kemudian akidah, banyak sekali terjadi penyelewengan yang jauh dari sumber agama itu sendiri. Inilah yang melatar belakangi semangat untuk mengkaji dan menggali para orang tua kita dulu, mencari kebenaran yang ada dibandingkan dengan realita yang ada pada saat itu. Inilah yang mendorongnya. Akhirnya lahirlah semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa semangat ini lahir? Ya dikarenakan bagaimana perilaku umat Islam yang ada di Nusantara ini sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Ya akhirnya semangat inilah yang mendorong para orang tua kita dulu itu untuk melahirkan gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang dimana gerakan ini lahir tidak akan mungkin kalau tanpa ada semangat harokah tajdid, gerakan untuk memperbaharui. Maka kalau mau diambil semangatnya ini, mungkin ini harus terus kita jaga, harus terus kita pelihara. Sebab ketika semangatnya ini sudah mati, tidak mustahil akan berbalik.
bahwa yang dulunya Persis ini terkenal dengan aruju ila Quran was sunnah, yang dimana semangat ini secara tidak langsung mengikis pemahaman pemikiran yang sifatnya itu kultural, yang sifatnya itu jumud. Maka kalau semangat ini sudah hilang di Jamiah Persis, khususnya pemuda Persis, saya yakin Persis tidak mustahil akan kembali bukan kepada masa keemasannya, tapi malah kembali seperti sebelum Persis datang di Nusantara. Jadi tidak mustahil perilaku-perilaku umat Persis khususnya itu lebih mengedepankan lagi kumaha ramena gitu. Lebih mengedepankan lagi kumaha ceuk fatwa-fatwa atau kata ulama-ulama. Kalau ini tidak terus kita gali dan terus kita hidupkan semangat harokat tajdid ini, yang mungkin saat sekarang ini sudah terlihat ya, bibit-bibit bermunculan dari segi pemikiran, dari segi pemahaman. Itu kan kalau kita perhatikan sekarang sudah mulai terjadi pergeseran. Apa pergeserannya? Ketika ada yang mengkritisi bahwa pemahaman seperti ini keliru, bahwa pemahaman ini mungkin tidak tepat untuk saat ini, maka ada jawaban juga dengan jawaban yang hampir sama dengan para orang-orang yang belum tersentuh dengan ajaran Quran Sunnah. Dari satu sisi ada titik kesamaan. Maka kalau ini dibiarkan, tidak mustahil Persis itu bukan aruju ila Quran was Sunnah ujung-ujungnya, tapi aruju ila budaya, aruju ila kebiasaan adat istiadat lagi. Nah kalau sudah seperti itu ya mungkin Persis hanya tinggal namanya saja. Tapi dengan adanya semangat di Jamiah Persis, pemuda Persis yang terus tidak pernah bosan-bosan untuk terus membedah, menggali, mengkritisi, inilah secercah harapan besar bahwa Persis tidak akan kembali ke masa-masa yang belum Persis datang di Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat semangat generasi muda saat sekarang ini, saya perhatikan itu mulai kritis dalam proses berpikirnya. Ketika ada kebijakan yang memang tidak selaras dengan pijakan keilmuan, sudah berani mengungkapkan, sudah berani menyampaikan, dan bahkan tidak mustahil mengkritisi. Ini di satu sisi patut kita hargai, tapi di sisi yang lain ada juga yang menganggap terlalu liar. Yang jadi pertanyaan, terlalu liar itu karena apanya? Mungkin saya telah itu karena mungkin komunikasi yang tidak baik ya. Karena komunikasi dengan siapa yang kita hadapi, inilah yang kadang-kadang menjadi sesuatu dianggap ketika ada para generasi muda, para kader muda yang kritis, itu dianggap qalilul adab. Ketika ada pemuda yang begitu kental dengan pemikirannya, dianggap qalilul adab. Maka yang mesti diintrospeksi itu bukan hanya yang mengkritisi, yang dikritisi pun harus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kita terninak bobokkan dengan slogan-slogan dan kita terninak bobokkan dengan para pendiri kita yang sudah mencapai masa keemasannya. Yang akhirnya kalau sudah mencapai masa keemasannya tidak mustahil akan lahir generasi-generasi cekap we kuno kapungkur oge. Tidak usah dirubah lagi. Nah kalau seperti ini cara berpikirnya kita, berarti apa bedanya dengan orang-orang yang di luar persatuan Islam, yang mereka menitik beratkan ya yang dulu itu kan baik, sekarang itu kan belum tentu baik. Di satu sisi ini memang ada sesuatu yang ada kemiripan, tapi ada pembedanya. Apa pembedanya? Kalau orang di luar Persis itu lebih menitik beratkan bukan kepada ilmunya, tapi lebih menitik beratkan kepada piraku ulama salah, piraku ustadz salah. Tapi di Persis tidak seperti itu, ya. Itu pembedaannya saja. Tapi di sisi yang lain ada kemiripan-kemiripan yang mungkin inilah yang menjadi kekhawatiran kalau terus dibiarkan seperti ini, bahwa tidak mustahil Persis akan ditelan zaman akhirnya.
Tapi dengan judul Harokat Tajdid, mungkin saya berhusnudon ya ke panitia agar menggelorakan lagi semangat untuk terus memperbaharui sesuatu yang memang sudah terlalu menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Kalau berbicara tentang fakta yang ada, saya mencoba menerawang, saya mencoba menelaah. Ternyata memang di kita ada satu hal yang kurang begitu kembali kepada aruju ila Quran wa sunnah. Di satu sisi, apa? Ketika menerima sebuah informasi, pernahkah kita menggali, mengcross-check informasi yang kita terima itu? Sejauh mana kebenaran informasi itu? Kadang-kadang karena sekarang kan dunianya itu adalah dunia digitalisasi, karena dunianya itu adalah dunia berbau komunikasi yang begitu cepat, yang akhirnya ketika mendengar informasi A saja kita akan langsung mengatakan benar. Padahal orang tua kita dulu, bagaimana orang tua kita dulu ketika memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan ibadah, ketika memutuskan kegiatan atau perilaku yang berkaitan dengan muamalah, tidak akan langsung diterima, tapi ditelaah terlebih dahulu. Benar tidak ini? Sesuai tidak dengan ajaran yang Rasul sampaikan? Tapi kenyataan kan sekarang, ketika mendengar informasi di media, mengeluarkan informasi, mengeluarkan kebijakan, kan kita langsung main telan bulat saja. Betul tidak? Betul tidak? Nah, ini jadi masalah. Sampai-sampai ketika ada sebuah kasus saja itu, ya sebagai sebagai bukti saja atau sebagai ibroh pelajaran dan introspeksi. Ini kita kadang-kadang kurang begitu cerdas ya mengecek informasi yang sampai kepada kita. Mohon maaf, salah satunya yang sedang ramai dulu ketika rame-rame tentang pemilihan kepala daerah. Pernahkah kita meng-cross-check kebenaran informasi ini kepada sumber informasinya? Kita kadang-kadang menerima ieu tos fatwa si anu kedah milih ka si anu. Benar seperti itu tidak? Yang akhirnya daya nalar kritis kita kepada sebuah informasi kebenarannya itu tertutup. Yang lebih parahnya lagi disebarkan. Kalau terus disebarkan, yang akhirnya terjadilah kubu yang berbeda, terjadilah terkotak-kotak padahal masih dalam satu jamiah. Ini sesuatu yang sangat miris kalau di jamiah Persis masih seperti ini. Umpamanya ketika menginformasi Ustadz Anu berfatwa A, Ustadz Anu berfatwa B. Kita kan kadang-kadang karena dunianya teknologi kan langsung saja ditelan bulatnya. Yang satu lagi A, yang satu lagi B. Tanpa di cross check. Benar tidak ini berita bersumber dari siapa? Dari orang yang memfatwakannya atau tidak? Atau jangan-jangan orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk apa? Memperkeruh suasana. Nah, yang saya telah yang saya perhatikan ternyata di kita semangat mengkritisi, semangat untuk menggali kebenaran sebuah informasi sudah mulai pudar. Padahal kita belajar kalau di pesantren ada ilmu hadis, yang dimana ilmu hadis begitu kental mengcross-check sebuah informasi itu, benar dan tidaknya sebuah informasi. Apakah bersumber dari Nabi atau tidak? Itu kan ada disebut dengan jarah wa ta'dil. Pernahkah kita mengcross-check terlebih dahulu? Coba kalau ilmu hadis ini diterapkan dalam kehidupan keseharian kita, saya yakin kita tidak akan jadi korban hoak. Saya yakin kita tidak akan menjadi korban teknologi, tidak akan terbawa arus suasana. Kenapa? Ya karena kita punya pegangan mana yang benar dan mana yang salah setelah di cross check kebenaran tersebut. Tapi kenyataan di lapangan justru orang sudah mulai malas mengkritisi, meng-cross check benar dan tidaknya sebuah informasi. Yang akhirnya ketika malas inilah diperkuat lagi dengan berbagai macam alibi-alibi yang lainnya, yang akhirnya terjadilah kisruh, terjadilah riakan-riakan dalam jamiah Persis itu sendiri. Makanya wajar
gara-gara persoalan pilkada antara jamaah A dengan jamaah B jadi pasea, itu jadi masalah. Ngeri kalau seperti itu. Makanya kenapa ini perlu semangat harokah tajdid ini terus digelorakan. Semangat harokah tajdid ini terus kita hidupkan. Bukan hanya tugas generasi muda, tugas generasi yang sudah muda pun, yaitu orang tua, berikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengeksplor kemampuannya. Bukan berarti mereka tidak ada tata krama. Ingatkan kalau ada yang salah dalam tata krama, luruskan kalau ada yang salah dalam penyampaian. Itulah tugas generasi yang sudah muda. Sebab masanya sudah berbeda dengan masa orang tua yang lama gitu. Oleh karenanya kalau ini dibangun dalam sebuah jamiah, saya yakin orang tua akan merasa dihargai dikarenakan memberikan kesempatan dan bahkan diberikan wadah kehormatan oleh generasi mudanya, dan generasi muda pun diberikan kesempatan untuk memberikan kemampuannya kebaikan untuk jamiah persatuan Islam itu sendiri. Nah, baik ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ini sebagai prolog ya, latar belakang materi yang akan kita kupas. Kalau memperhatikan tentang persoalan harokat tajdid ini, saya akan mengupas dari pertama dari persoalan takdir. Berbicara tentang takdir, ternyata siklusnya ini atau berbicara tentang perputarannya, itu siklusnya ini ternyata terus seperti itu. Ya. Kita kembalikan takdir ini kepada ketentuan apa yang telah Rasul gariskan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya perputaran keberadaan takdir ini, perputaran sejarah ini ternyata akan terus terulang. Ya. Dari mulai generasi awal, as-sabiqun awalun, para nabi, para sahabat, terus sampai masa akhir zaman pun akan terus terulang kembali. Makanya kalau kita lihat riwayat Ahmad, itu diungkapkan tentang fase yang akan dialami oleh umat manusia itu beberapa fase. Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takuna. Bahwasanya telah berlaku masa nubuwah pada kalian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya ini sudah kita alami masa ini, fase ini, yaitu fase kenubuwahan. Summa yarfa'uha idasya'an yarfa'uha. Kemudian Allah mengangkat masa itu, kemudian berlaku masa kekhilafahan, ansumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Masa kekhalifahan sudah kita alami, sudah teralami, sudah ditelan zaman. Kemudian fatakunu masyaallah antakuna summa yarfa'uha idasyaallahu an yarfa'uha summa takunu mulkan asan. Maka berlakulah masa itu sebagaimana yang Allah kehendaki, lalu Allah mengangkatnya, kemudian berlakulah masa pemerintahan atau kerajaan yang menggigit atau zaman fitnah. Mungkin kalau di cocokologi, mungkin masanya sekarang itu termasuk masa zaman fitnah. Ya. Kepemimpinannya kepemimpinan yang sifatnya itu diktator, kepemimpinan yang sifatnya itu zalim. Ya. Mungkin sekarang mungkin masanya, mungkin itu juga. Ya. Makanya sebutnya cocokologi. Ya. Kemudian berlakulah masa itu seperti apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu berlakulah pemerintahan kerajaan yang diktator, penindas dan dolim. Dan berlakulah masa itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu berlaku kembali masa kekhalifahan berdasarkan manhaj nubuwah. Inilah yang dimaksud bahwa takdir berbicara tentang kehidupan siklus di dunia ini akan berputar kembali. Namun tentu dengan kualitas yang tidak akan sama dengan kualitas pertama kali muncul. Kenapa? Begini, perbandingan saja. Daya nalar berpikir Nabi, apakah lahir lagi seperti seorang Nabi? Tidak kan? Daya berpikir Nabi, ilmu Nabi hanya bisa diserap bukan oleh seorang sahabat, tapi diserapnya oleh beberapa orang sahabat. Kemudian terus menginjak ke jamiah kita.
Daya berpikir Hasan apakah mampu diserap lahir lagi setipikal satu orang seperti Hasan? Tidak. Tapi justru lahirnya beberapa orang murid Hasan. Ustaz Abdul Rahman, kemudian Ustadz Isa Ansori, Ustadz M. Nasir, kemudian ustadz-ustadz yang lainnya. Itu kan dari segi ilmu Hasan itu diserapnya oleh beberapa murid-murid beliau. Kemudian terus sampai ke sini. Ternyata kan otak atau ilmu yang diterima oleh guru-guru kita tidak akan sanggup diterima oleh seorang murid, tapi bisa diterimanya oleh beberapa orang murid. Ini memberikan satu gambaran bahwasanya dari segi kualitas saja berbeda, tapi dari segi keberadaan kembali kepada ajaran nubuahnya sama. Ngan beda nate ari baheula panginten segala persoalan bisa ku sorangan, ari ayeuna mah segala persoalan teh teu bisa ku sorangan. Buktina naon? Ketika orang tua kita dulu membereskan sebuah persoalan cukup hanya dengan, kalau di Persis ketika Ustaz Abdul Rahman masih hidup, figurnya hanya Ustaz Abdul Rahman. Tapi ketika Ustaz Abdul Rahman meninggal dunia, apakah bisa dibereskan oleh seorang yang bernama Ustaz Latif? Kan tidak. Tapi oleh asatid-asatid yang lain. Ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya siklusnya makin kesini akan makin berkurang. Inilah bagian dari takdir Allah, inilah bagian dari ketentuan Allah yang tidak akan bisa dipungkiri. Akan terus seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, solusinya seperti apa? Maka solusinya semangat Superman jangan digembar-gemborkan. Kenapa semangat Superman? Kan Superman khusus soranganan. Nah, berarti semangatnya bagaimana? Semangat untuk saling melengkapilah yang harus digembar-gemborkan. Sebab tidak mustahil satu orang hanya mampu dalam pemikiran misal hadis. Satu orang hanya mampu menguasai ilmu tafsir. Satu orang hanya mampu menguasai ilmu yang lainnya. Berarti satu sama lain harus saling menempatkan posisinya. Satu sama lain harus saling memahami kemampuannya, yang akhirnya satu sama lain pun harus saling menghargai. Jangan sampai satu sama lain, dah saya nu lebih tahu, itu mata apalen tong gitu. Bukan masanya lagi sekarang. Kenapa bukan masanya lagi sekarang? Sebab sekarang masanya adalah tadi, dari segi kualitas sudah mulai terjadi penurunan. Dari segi kualitas sudah terjadi pergeseran. Seseorang tidak akan sanggup menerima ilmu dari seorang guru, tapi seseorang bisa menerima mungkin hanya pasal-pasal sebagian ilmu saja. Berarti konsekuensinya, solusinya ke depan harus saling menyadari kemampuan masing-masing yang akhirnya saling melengkapi. Maka kalau semangat ini dibangun dalam jamiah kita, Persis merenang punya kemampuan dan keterbatasannya tina segi modal. Pemuda punya kemampuan dan keterbatasan tinu tenaga. Persistri kesempatan kemampuannya dalam menggerakkan, dalam hal merekrut ya, donasi-donasi lebih hebat ketimbang Persis. Maka coba dibangun saling melengkapi. Anu gerakna pemuda gitu, nu ngamodalana jeung nu ngamodalana Persistri yang mensupport semangat Persis. Maka saya yakin jamiah Persis ini akan kokoh. Tapi lamun masing-masing pemuda embung ngobrol jeung kolot gitu. Kolot embung di obrolan ku budak ngora. Pemudi sama, Persis sama. Saya yakin yang akhirnya berjalan masing-masing. Padahal takdir berkata bahwasanya makin kesini terus siklusnya makin berkurang. Berarti mau tidak mau harus sadar bahwasanya senantiasa perputaran ini makin kesini tidak akan sanggup dipikul oleh seseorang. Maka dari itu, ketika kita mengamini dan meyakini tentang keberadaan perputaran ini, maka kita tidak akan merasa, duh, mun si Ustad anu maot sahanya nu neruskeun. Kadang-kadang orang gitunya. Di dia tokoh aya Pak Ustad saha tokoh di dia di Katapang weh. Asatid nu disohorkeun aya tah asatid kasepuhan pamingantunkeun urang masuk rame heula ramenana teh saha Ustaz punten Ustaz Opik lah nu apal abdinya nu ngelem abdi ya Ustaz Ahmad Taufik
generasi muda sepuhna panginten ya ketika menikah kadang-kadang kita sebagai generasi penerusnya memikirkan saha sih beneraskeun ya akhirnya pas padahal tidak berpikir begini, ketika dia meninggal dunia para asatid ini harusnya kita yang terdepan, saya berarti harus melanjutkan. Nah kalau semangat ini dibangun maka saya yakin tidak akan keterputusan regenerasi. Dan ternyata saya mencoba mengcross-check kepada orang tua dulu, kepada guru saya dulu, ari kapungkur nalika Ustaz Abdurrahman ngantunkeun sami henteu galau jeung resahna sami cenah. Ketika Ustaz Abdurrahman meninggal dunia semuanya sama, saha saya teruskeun, saha teruskeun. Berarti kalau begitu ya sama ya seperti sekarang. Tapi orang tua kita dulu siap melanjutkan estafeta perjuangan orang tuanya. Nah, maka kita pun ke depan harus sama semangatnya. Di saat tokoh yang ada di Katapang ini sudah udur, berarti harus mulai mempersiapkan melanjutkan estafeta perjuangan itu. Yang akhirnya roda perputaran distribusi kemampuan kader ini tidak akan pernah terputus. Kenapa? Karena siklusnya akan terus seperti itu. Gitong hariwang. Ngan persoalannya tinggal pilih. Apakah kita yang menjadi bagian pelanjutnya? Ataukah kita yang menjadi bagian nungabidananana? Ataukah kita menjadi bagian pelakunya? Ataukah kita yang hanya sebatas penonton saja? Itu unggul pilihan anak. Bagaimana? Badai nu nonton unggul, nah biasanya nu nonton mah seurnya, nah wajar gitu. Ya, supporter melangkung seur tibatan pemain, ngan merenang gitu, saimbang, kayak balasan calon nage, nya balasan penonton gitu. Ngan urang masuk aneh, ari balasan hayang pemain ti Allah teh, tapi modal penonton, tah gitu urang mah, gitu. Jadi lamun kelas teh mah ari kelasna kelas SD tapi ijazahna hayang SMP, ijazahna hayang SMA. Ini sesuatu yang mustahil. Karena mau tidak mau keterkaitan modal dan penghasilan sesuai dengan bagaimana modal dia keluarkan. Nah, makanya kembali kepada generasi muda yang sekarang, pemuda PSI sekarang, mau menjadi pelaku, mau menjadi yang membidani lahirnya pelaku, ataukah mau yang memodali lahirnya pelaku, ataukah jadi penonton pelaku. Lamun jadi penonton pelaku, siap-siap bakal riweuh, siap-siap bakal silih tuduh, sahanya itu ya. Nah, hadirin khotiman yang dimuliakan Allah, kemudian yang jadi pertanyaan, siapakah, generasi yang manakah yang dimaksud pelaku harokah tasdid ini? Saya mencoba membuka dalam Bukhari Fathul Bari, itu ada satu bab khusus ya, dalam kitab Al-Itisam yang babnya itu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Bab ke-10 dalam kitab Itisam ya. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang membela kebenaran. Ini bahasanya la tazalu, akan senantiasa ada. Artinya kuningali ieu mah urang berenang muahriwa. Nah, sebab siklus takdir Allah akan terus seperti itu. Ngan tadi persoalannya bagian penonton, bagian pelaku, nu ngamodalan, nu ngabidangan gitu unggul. Nah, kalau bagiannya penonton berarti siap-siap riweuh. Kalau bagiannya pelaku berarti harus siap dari sekarang. Kalau bagianna nu ngabidanan siap oge kudu melahirkan generasi. Yang jelas ini tidak akan pernah putus. Jadi di satu sisi mah tong pesimis. Di satu sisi optimis, tong hariwang. Ngan meureun engke lahir ti rahim Persis ataukah lahir dari luar Persis, tidak mustahil ya. Kalau kita jadi Persis jadi pelaku, maka lahir dari rahim Persis. Kalau Persis yang membidani, lahir dari Persis. Ngamodalan, lahir dari Persis. Tapi lamun Persis memilihnya jadi penonton, siap-siap lahirnya bukan dari rahim Persis. Gitu. Kenapa? Karena Allah melalui Rasulnya mengungkapkan la tazalu.
Babnya yang dikutip Al-Bukhari itu judulnya itu la tazalu taifatun, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang membela kebenaran. Kebiasaan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu ketika membuat sebuah judul itu suka ada isyarah-isyarah, suka memberikan sebuah pesan siapakah yang dimaksud. Beliau mencantumkan ungkapan beliau sendiri, wahum ahlul ilmi. Mereka itu adalah ahli ilmu. Ini saya buka dalam Fathul Bari adalah ungkapan dari musannif, yaitu penyusun Bukhari sendiri. Artinya Imam Bukhari sendiri mengatakan bahwa lahir sekelompok orang yang membela kebenaran itu adalah ahli ilmu. Lalu Bukhari mencantumkan 2 hadis dalam bab ini, yang dimana satu sama lain hadis ini saling melengkapi. Hadis yang pertama dicantumkan itu melalui Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai padanya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, redaksinya, la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wahum zahiruna. Akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang tampil sehingga datang kepada mereka ketetapan Allah sedangkan mereka dalam keadaan unggul. Tidak disebutkan, jadi masih mutlak. Siapa mereka ini? Hadis yang pertama itu, yang senantiasa akan unggul sampai ketetapan Allah datang, sampai takdir Allah menjemputnya. Maka dalam hadis yang kedua dijabarkan sebagai penguat dari pendapat Bukhari sendiri, kata-kata wahum ahlul ilmi melalui sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, samitun Nabiya SAW, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan menjadikannya pandai terhadap urusan agamanya. Jadi ini memperkuat apa yang diungkapkan oleh Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan pembela agama senantiasa akan terus lahir itu ialah secara garis besar dia itu ahli ilmu. Nganti orang sok kadang-kadang bab disebut ahli ilmu teh dikotomi di kotak-kotak gitu. Dadi anu mah sanes ahli ilmu agama, seolah seperti itu. Padahal yang namanya ilmu kan bersumber semua dari Allah. Yang akhirnya jadi kalau dia itu misal ilmu nate di bidang ekonomi, ilmu nate di bidang bisnis, dianggap bukan bagian dari kita. Laisa minna, itu seolah seperti itu. Kalau dia ilmunya itu ternyata dalam bidang teknik, dunia dunia teknologi, kadang-kadang itu bukan bagian dari kita. Padahal kalau melihat ungkapan ahli ilmu di sini kan cakupannya luas. Cuman ilmunya yang dimana dia ada pemahaman terhadap agamanya, ada pijakan. Artinya lahir dari orang ini ahli ilmu, tapi dia juga paham terhadap agama. Dia ahli ilmu dalam urusan teknologi, tapi dia juga paham terhadap agama. Dengan paham ilmu teknologi, paham juga terhadap agama, maka teknologi akan jadi alat bagi dia untuk mempertegas, memperkuat agama. Begitupun ahli ekonomi, ketika dia paham terhadap agama, maka ekonomi ini akan jadi alat untuk menjaga marwah agama. Tapi ketika ahli ekonomi, ahli teknologi tidak paham terhadap ilmu agama, maka ekonomi akan jadi alat untuk menghancurkan marwah agama. Begitupun teknologi dan yang lainnya. Makanya dibatasi ungkapan yufaqihu fid dini. Dia akan diberikan pemahaman terhadap ilmu agamanya, yang dimana semua ilmu-ilmu yang lain bermuaranya kepada ilmu agama, supaya semua yang lainnya, ilmu-ilmu yang lain dijadikan alat menjaga marwah agamanya. Nah, maka dengan ungkapan ini berarti salah satu hal yang mesti kita wujudkan di jamiah kita, jangan pernah mencibir,
jangan pernah mengkebiri dan menjatuhkan harkat martabat keilmuan seseorang. Ketika dia paham terhadap ilmu ekonomi, tong dijauhan. Bab ilmu agamana teu ngarti, tong dijauhan. Deketan ku urang, sangkan dia paham terhadap agamanya, akhirnya ekonomi pemahamannya akan jadi alat menjaga marwah jamiah kita. Ketika ada orang yang paham dalam urusan yang lain, mekanik yang sejabana, mekanik, bab masalah mekanik, peryogi ilmu agama teu Pak? Tukang bengkel motor, bengkel mobil, peryogi ilmu agama teu? Kanggo naon? Dan cik kanggo naon? Tah. Mekanik tanpa ilmu agama jadi mekanik, dia pandai mekanik, ya juga dia pun tukang ngawadul. Gitu kan, sok kadang-kadang orang apal teh kabel jog geningan, pas dicek deui mah geningan murah hargana tuh kan gitu. Artinya mau tidak mau semuanya harus bermuara pijakannya adalah ilmu agama. Artinya kalau ada kadar yang kemampuannya dalam mekanik, tong dijauhan, deketan ku urang. Transfer ilmu agama yang kita memang mampu. Kemudian saling tukar ilmu. Orang tak apa bab mekanik, itu apa bab mekanik, sok transfer ilmu. Yang akhirnya bukan berarti ustadz kudu jadi tukang bengkel, bukan begitu. Dan orang suka di sakopet daun, pokoknya lamun tes apa ilmu agama kudu jadi ustadz, padahal belum tentu. Ya. Ya, artinya saling berperan, saling punya tugasnya masing-masing, gitu. Nah, kalau ini yang semangat ini yang dibangun, saya yakin lahirlah apa yang Nabi cita-citakan, kalbunyan, laksana sebuah bangunan yang akhirnya yasuddu ba'duha ba'dun. Dia akan berjuang menjaga marwah agama, menjaga marwah jamiah walaupun dengan sebatas bendera mekaniknya. Dia akan berjuang menjaga marwah agama walaupun tina olahragana. Tapi kayung yun umat di luar Islam teh resep senabi mah nyerpis kasih bapak anu mah nah nganggo ilmu agama nyerpis dageun buka kitu. Resep senabi mah sumping konsultasi bab masalah teknologi kasih bapak anu mah kasih ujang anu mah nah dieusi lain ngan sabatas teknologi hungkul tapi teknologina nyebrang mentas ka negeri akhirat. Ini akan jadi daya tarik. Tapi kalau seandainya kita jauhi, kalau seandainya kita tinggalkan, akhirnya dari si anu mahlina di dunia akhirnya tinggalkan, jangan. Yang sebab tidak mustahil dia pun akan jadi duta melalui jamiah kita, duta melalui agama kita. Tapi jangan kaget ketika ada kader di jamiah Persis ahli mekanik, tapi tukang ngabohong nurusak naon? Nya agama, nya jamiah, tong kasih bapak anu, nah loba ngawadulna padahal harga klepna ngan sebatas 500 jadi 5.000 tuh. Akhirnya jadi bosan dan jadi hoream. Saha cenah teh anggota Persis. Wah eta mah. Geus jelas mun anggota Persis berarti urang Islam. Segala apa Persis mah. Urang Islam. Tong kadinya cenah urang Islam tukang nipu tuh. Akhirnya kan nu rusak bukan hanya jamiah tapi marwah agama pun akan rusak. Gitu. Oleh karenanya dengan ungkapan ini senantiasa akan terus ya bahwa pembaharu, bahwa orang yang senantiasa membela kebenaran ini tidak akan pernah putus. Namun semua bermuara kepada yufaqihu fiddin, dia senantiasa agama yang jadi pijakan kehidupannya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, Imam Al-Bukhari mencantumkan yaitu sebuah hadis, la yazalu min ummati ummatun qaimatun bi amrillah ma yasurruhum man kadzabahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dzalika. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah agama Allah, tidak membahayakan mereka orang yang mendustakan dan menyelisihi mereka sehingga datang ke depan Allah sementara mereka tetap seperti itu. Nah, buat pijakan agama. Jadi dia karena sebagai generasi pembela
moal naon sebutan bahasa Sunda teh moal lundut kalinduan moal gedag keanginan ya. Dek di kumaha wage moal robah ketika memang bertentangan dengan agama, walaupun dalam dunianya dunia ekonomi di bawah agama moal lundut kalinduan gedag keanginan ya kan. Kalau dalam dunia perekonomian atau dunia bisnis itu banyak sekali ya tantangan dan godaan-godaannya dengan berbagai macam cara yang akhirnya karena dia ini punya pegangan dalam kehidupannya disodoran barang anu memang barang nate KW tapi sebutkan we barang nomor hiji, dia tidak akan terkecoh dan bahkan dia punya pamadegan nu kieu mah teu meunang cek agama saya. Itu akan seperti itu yang hanya orang akan tertarik resep bisnis jeung si anu mah segala sesuatu teh jadi pi hadeun kaituna segala sesuatu teh bakal nyebrang ke akhirat. Ketika dalam dunia mekanik dia pun ketika disodori barang-barang yang memang sebetulnya palsu tidak akan mau menerima. Kenapa? Karena senantiasa dia punya pegangan, tidak akan pernah luntur kalinduan kumaha teh lundut kalinduan nih saya teuingnya bahasa Sunda mau gedag keanginan gitu. Ketika dia bergerak pemahamannya misal dalam urusan perpolitikan disodoran politik yang dagang sapi berarti kemah aya ahli politik syar'i gitu. Politik-politiknya tidak syar'i, kemah politik syar'i, budaya syar'i, jeung saja bae syar'i-syar'ikeun gitu. Yang akhirnya tidak akan pernah berubah. Dan ini akan membawa nama baik agama dan juga jamiahnya secara tidak langsung. Bahkan orang yang mendustakan pun tidak akan pernah mau terkecoh. Orang yang menentang pun tidak akan pernah mau terkecoh. Dan semangat ini di jamiah kita, para panding padar kita dari dulu masih kuat. Pertanyaannya, sekarang masihkah kuat? Pertanyaannya, sekarang masihkah seperti itu? Jangan-jangan sekarang sudah terjadi pergeseran. Kantun disodoran pilihnya si anu robih moal kegampil sana bangunan masjidnya bakal di bantosan bakal robih moal ya terjadi pergeseran atau tapi peningkatan begitu tuh kesana di bantosan kanggo segala rupiah nama robih deui. Nah orang yang punya semangat harokat tajdid tidak akan seperti itu. Ketika memang ini tidak benar, dia akan katakan ini tidak benar dan tidak akan pernah mau terkecoh dengan berbagai macam buayan-buayan, dengan berbagai macam iming-iming, amang-amang. Dia senantiasa konsisten. Maukah kita menjadi bagian di dalamnya? Ataukah kita hanya sebatas penonton? Kalau penonton nyawayah nawe, tinggal sorak, lamun rame, tinggal sedih, lamun pisedih, gitu. Selanjutnya, dalam riwayat Muslim diungkapkan, aku pernah berada di samping Masalamah bin Mukhallad, sementara di sampingnya ada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia yang paling buruk. Mudah-mudahan kita bukan bagian di dalamnya. Ya kalau dicocokologi lagi untuk saat ini can aya mungkin ya, masih keneh mending, masih keneh aya nu ahli ibadah, masih keneh aya anu terus komitmen dan konsisten dalam kebaikan. Mereka lebih buruk daripada kalangan jahiliyah, tidak berdoa kepada Allah dengan sesuatu kecuali ditolak atas mereka. Kemudian saat itu Uqbah bin Amir datang, maka Maslamah berkata, wahai Uqbah, dengarlah apa yang dikatakan Abdullah. Uqbah berkata, ia lebih tahu. Adapun saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang berperang membela perintah atau agama Allah. Mereka akan memukul mundur musuh dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka akan memukul mundur musuh. Patarosanana, lamun Persis maju ke depan mengusir kemungkaran, salarieun teu? Salarieun asli saeueun. Minimal begitu. Aya nu
budak gede gitu, gagaleongan, torojo pemuda pesis, jo langsung nyarumput. Pemuda pesis. Gitu teh. Atau malah dipajak pemuda pesis. Malah dipajak, malah ditawaran. Pamang cenah urang sakantenan we, sami-sami ngaleceh kawani itu. Apakah seperti itu? Berarti kalau seperti itu sudah mulai terjadi pergeseran. Kemudian mereka orang-orang yang menyisi mereka hingga datang kepada mereka hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Abdullah berkata, ya Allah, ya. Lalu Abdullah berkata, Allah mengirim angin yang wanginya, ini nanti kelak, mungkin bukan sekarang masanya. Nah, dari hadis-hadis ini Imam An-Nawawi menyimpulkan karakter dan tipikal yang dimaksud oleh hadis Nabi ini, yang menjadi generasi harokat tajdid itu. Mudah-mudahan di kalangan remaja, di kalangan pemuda, di kalangan jamiah di sini lebet kanu tipikal ieu. Kata Imam An-Nawawi, ya juju antakuna toipatu jamaatan muaddidatan min anwa'il mu'minina. Keberadaan kelompok ini adalah sekumpulan orang-orang mukmin. Hiji tas syarat tos kepenuhi piraku jamiah persis, pemuda persis bukan mukmin. Hiji masuk kriteria. Namun yang memiliki sifat satu, berani. Pak punten barudak ayeuna kawanina baradag teu Pak? Alhamdulillah. Dua eta tos siap jadi generasi ya. Kemudian pandai dalam berperang, wabashirin bil harb. Pandai dalam berperang. Sok latihan tipan teu Pak di dieu? Saurang. Oh saurang nu latihanna. Oh iya latihan. Dua berarti tadi dia pilahireun ya. Generasi di Masjid Nurul Huda. Tos dua syaratna. Pakih. Cik. Pakih. Paham, saya nami pakih kade. Aya di dia itu kawanina badag gitu. Dek disimpan di mana wae, di sanghareupeun saha wae siap. Aya di dia? Iya, teu hariwang. Kedua, strategi peperanganna di perangna tong digambarkeun perang tanding wae nya. Perang pemikiran, perang segala rupa siap orang ini. Mun aya dua, tilu pakih. Pahamnya luar biasa terhadap persoalan agama dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian muhadis. Kata Nawawi ya, muhadis. Aya jadi ahli hadis. Dua sana. Pakih henteu ieu. Pakih. Kawanina badag henteu? Ngurangan atuh ngelapas itu mah. Atau minimal orang asawe kawanina. Kayak orang simpan banyak. Kira-kira ngalahirkan generasi harokat tajdid di Masjid Nurul Huda itu. Kemudian mufassir, yaitu ahli tafsir, memahami tentang ilmu tafsir. Penegak amar ma'ruf, senantiasa dia menyuruh nepi ka orang tuana ketika hese ibadah we, dia yang duluan ingatkan. Pak, geura zakat Pak, ayeuna tos sakadap deui bade Idul Fitri, enggal zakat PJ itu terus naragog. Dah. Demutan metras. Lain zakat fitrah unggul gitu. Bahkan tiap detik ketika orang tuanya dagang, demutan Pak zakat dagangna. Oh, itu. Penegak amar ma'ruf. Kemudian setiap ada kemungkaran dia yang duluan. Dia itu menentang kemungkaran tersebut. Yang duluan, baik dengan lisan gitu, baik dengan kawanina badag tadi. Kemudian juhud. Nah, terus mulai aya di nu juhud. Ya. Mudah-mudahan aya. Lalu ahli ibadah. Duh, geuningannya kinten-kinten tos aya tah kadar nu kieu. Kang Ahmad Topik mana? Oh, di luar nyumput. Sadah Ahmad Topik ka mana tah? Suganda Sadah Ahmad Topik kawangku diungkapkeun ieu. Kalau ini sudah ada, maka tong hariwang gitu bahwa Masjid Nurul Huda akan melahirkan generasi
harokah tajdid itu. Atuh cenah di dieu mah aya seorang kawani badag kawanina tapi teu pakih. Pakih kawanina teu kaur disinggeung saeutik punung gitu. Teu kaur aya nu molotot gitu nu ngaliwat langsung ulapes. Tapi disebutkan ya aya ngan tidak tiap orang-orang, tidak dalam satu orang, tapi ada dalam beberapa kelompok. Apakah masih bisa? Saya katakan masih bisa. Ngan syaratna harus saling bahu membahu. Kalamun pelebah mun aya anu nangtang gelut, tong disodorkeun wali paki. Sodorkeun gede kawani, tah bagian ieu cenah tah. Gitu. Lamun ada ngajak debat, tak sodorkeunna tong ngali gelut. Sabab kaituna eleh dalil gelut, sodorkeunna. Jadi berbagi peran. Maka kalau semuanya berbagi peran teu hariwang lahir generasi harokat tajdid di Jamaah Nurul Huda ngan teu sorangan tapi babarengan. Sebab kata Imam An-Nawawi juga bentuknya itu adalah jamaah kelompok. Kenapa mesti itu? Ya karena tadi siklusnya senantiasa akan terus berkurang makin kesini. Artinya harus sadar saling melengkapi itu. Berarti lamun potensi ahli tina ieu sok seuketan di dinya. Ahli tina keilmuan kepakihannya seuketan yang akhirnya akan bahu membahu. Maka dari itu kalau lebih dispesifikkan lagi itu ungkapan Imam An-Nawawi. Dia senantiasa akan membela kebenaran, ya sifat-sifatnya itu. Kemudian generasi harokat tajdid ini istiqomah dalam akidah, komitmen dengan apa yang disunahkan Rasulullah dan para sahabat, istiqomah dalam petunjuk dan akhlak yang bersumber dari konsep kenabian. Jadi akhlak artinya kudu dijaga etika. Takkan diurang kadang-kadang ieu nu kurangna teh mentang-mentang atau memang ilmunya tinggi sok teu make biasana kanu jadi sepuhna. Sok kadang-kadang sunada kolot ieu tah. Ini sudah tidak termasuk generasi harokat tajdid. Dia memiliki akhlak yang tinggi. Kalau Imam menyebutkan dengan bahasa juhud, ya. Henteu adigung. Siapapun yang dihadapinya dan kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua dia hormat. Kalau berhadapan dengan yang lebih rendah, yang lebih di bawahnya dia sayang. Okeningan sugan teh dibates. Ngading saeur keneh kumaha ye? Dibakal we ya, istiqomah dalam perbanyak hal yang biasa menyebabkan kemenangan. Kemudian kedua senantiasa melaksanakan syariat Allah. Kemudian memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia lainnya. Mereka senantiasa melaksanakan tugas yang berat, senantiasa melaksanakan kewajiban lain berupa jihad dan berperang jalan Allah. Dan senantiasa terus dia itu kritis. Lamun aya nutos menyimpang, dia coba untuk memperbaharui. Ada yang sudah bergeser, dia kritis untuk memperbaharui. Kemudian yang selanjutnya senantiasa terus akan muncul, tidak akan pernah mati. Dan terakhir senantiasa sabar dalam setiap keadaan. Nah kesabarannya kadang-kadang nu jadi beban di antara kita. Kecepret saeutik pundungan artinya belum siap ya. Nah terakhir, maka mau tidak mau marwah agama, marwah jam'iyah harus tetap kita jaga. Dengan lahirnya dan bahkan mampu melahirkan generasi harokat tajdid di daerah ini, hal-hal yang mesti dihindari oleh kita, apa yang pernah Nabi wasiatkan. Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh riwayat Imam Muslim, kita jangan menjadi kelompok yang mempermudah orang lain untuk berbuat keburukan. Ditakdirkan kita bukan pelaku keburukan, maka jangan menjadi kelompok yang mempermudah orang lain berbuat keburukan. Hindari itu. Tapi jadilah kelompok yang mempermudah orang lain berbuat kebaikan. Kalau kita tidak ingin jadi pelaku.
Minimal kita menjadi orang yang mempermudah orang lain untuk berbuat kebaikan. Misal, kalau kita tidak mampu melahirkan generasi harokat tajdid yang disebutkan syarat-syaratnya Imam Nawawi tadi, minimal modalan. Kalau memang ada orang yang bisa seperti itu, modalnya bukan berarti harus dengan dana saja. Berikan kesempatan mereka untuk terus mengasah. Tong langsung dipotong. Karek muncul seetik, senanya nyahwanan, tong dikitukeun. Sok terus asah. Supaya apa? Supaya melahirkan semangat, jangan diputuskan semangatnya. Dengan cara seperti itu berarti kita menjadi bagian yang mempermudah orang lain untuk berbuat kebaikan. Tapi justru menjadi orang lain mempermudah keburukan dihalangan. Aya nu semangat karena bab masalah ieu tutupan, da sebab beda jeung kahayang. Berarti kita di bagian dari yang mempersulit orang lain berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan menjadi kelompok yang kualitasnya rendah. Justru menjadi kelompok yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan tinggi kualitasnya. Sebut kualitas rendah teh jiga buih. Ini kasih jiga buih seueur jamaahna, seueur anggotana, tapi ketika aya nu nyebret we saurang ngurumput sadayana. Jangan seperti itu. Minimal dalam kelompok tersebut ada yang berani untuk menjaga marwah jamaah itu. Jangan seperti buih, betul-betul berkualitas. Sampai-sampai ketika ngobrol jeung kelas anggota, bukan kelas pemimpin ya, kelas anggota nepi ka orang lain teh segan. Duh, cenah anggota na we geus kieu ye. Komo ketuana tah akan seperti itu. Itu menggambarkan kualitas. Ngan kudu cerdik. Cerdikna saya adi emut aya dongeng sepuh kapungkur ditamhid nu diasuh ku Ustaz Abdullah. Cerdik ya. Beladak bahwa muludan bid'ah. Kemudian ngukus jeung sajabana musyrik. Oh beladak kawannya badak ngan cerdik. Pelebah dalil mangga engke ku ustad. Eta cerdik. Itu kan gambaran berkualitas tidak berkualitas. Kun we wani heula gitu. Kayak pas pelebah dalilna sad kapayun. Nah, gambaran berkualitas. Gitu. Gitu. Jadi tidak jadi buih ya seperti itu ya. Jadi orangnya segan kuningali hoakna ge sarieun gitu. Kemudian yang ketiga, Nabi berwasiatnya jangan kalian satu sama lain saling memutuskan hubungan kasih sayang, la taqatu wala tadabaru wala tabagodu wala tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Artinya janganlah saling memutuskan, janganlah saling satu sama lain patonggong-tonggong mun masalah sok sanghareupan babarengan, riungkeun babarengan, komunikasikeun babarengan. Entong dihareupeun jiga nu nya tukangeun. Tah, budaya ini saya lihat di daerah-daerah sudah mulai bermunculan. Ketika diriungkan, didiskusikan, dikomunikasikannya, tapi itu kan anger we, berarti ini sudah terjadi pergeseran. Ya. Kemudian janganlah kalian satu sama lain saling membenci, da dulur urang. Ketika beda wajar, jangan diperuncing bedana, tapi peruncing punya kelebihannya. Gara-gara beda pilihan saling mikangewa. Janganlah kalian satu sama lain saling dengki, karena setiap orang punya kapasitas. Kan orang sok kadang-kadang kieu, si anu mah hadenya bisa maju tinu eta sok kabita teu? Kabita. Kalau kita berkualitas akan bersikap apa? Kalau kita berkualitas tidak akan menjatuhkan orang itu, lalu kita mengangkat barang si anu mah goreng, saya nu alus moal kitu. Tapi kalau kedengkian muncul, itu digorengkeun, nu urang ditaikeun, berarti kualitas kita rendah. Tapi justru harus satu sama lain, si anu punya kelebihan, punya keunggulan, saya juga punya. Pamikiran ti abdi ti ditu aya. Ngan di urang mah kitu teh semangatna gehegeran. Contoh we konkret. Mun sasi Ramadan, icalan kolek.
Majang si A teh icalan kolak, tatanggina hoyong icalan kolak teu. Tuh. Tatanggi nu sajen hoyong icalan kolak teu. Sadayana icalan kolak kira-kira bakal kumaha? Tuh. Gitu. Harusnya berpikirnya cerdas. Si tatangga urang icalan kolak, berarti kolak teh bahana naon? Aci, tarigu. Saya mah bagian support aci na weh tuh. Itu akan saling melengkapi akhirnya. Berpikirnya itu berpikir bahu membahu, bukan saling menjatuhkan. Ya. Saya mah bagian kincana, bagian anu berbagi peran, akan satu sama lain saling bahu membahu. Kalau semangat ini dibangun, insya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, dan janganlah kalian satu sama lain dengki-mendengki, jadilah hamba Allah saudara. Namun ini semua akan putus kalau dunia yang menjadi pijakannya. Seperti Nabi mengungkapkan bahwasanya di saat dunia yang jadi pijakannya, ini semua akan bermunculan. Matak kantun taros, numatak anggar papaseaan, numatak anggar saling dengki, ternyata ujug-ujug nama urusan dunia. Bab masalah DKM pasea, bab masalah ketua PC pasea saling sikut, ternyata ujug-ujug nama persoalan dunia. Gitu. Kemudian jadilah orang yang berkualitas sebagaimana kualitas pasukan Nabi, yang dimana Nabi mengungkapkan mau menyerang 1 bulan musuh sudah ketakutan, gambaran berkualitas. Jika tadi musyrik bid'ah dalil ke ustad gitu. Yang terakhir, introspeksi kembali. Seluruh amalan-amalan kita, seluruh sikap kita sudah benarkah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan? Contoh konkret yang tadi di mukadimah saya sampaikan, menerima informasi sudah sesuaikah dengan yang Nabi ajarkan? Jangan sampai kejadian hadisul ibki berulang-ulang di jamiah kita. Gara-gara apa? Tidak bisa meng-cross check kebenaran sebuah informasi. Nah, hadirin ihwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkung sebar menit? 2 menit chat. Oh, langkung 2 menit. Ya, tenan naon teh nya. Bonus ya. Ya. Hadirin ihwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai ya pemimamatahan dasar piraku pepatahan dari semua ahli ilmu semuanya, dan mudah-mudahan ini sebagai sumbangsih pemikiran, dan minimal kalau sudah hafal mungkin menambah lagi, mengingat lagi hafalan. Mudah-mudahan ini menjadi secercah penambah hasanah keilmuan dan juga pembanding hasanah keilmuan untuk kita sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan jamaah Nurul Huda mampu melahirkan generasi harokah tajdid, walaupun tidak seorang tapi berkumpul bersama-sama lahir dari jamaah Nurul Huda. Itu saja yang bisa sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya tentang harokah tajdid. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan, akan tetapi sedikit merefleksikan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi harokah tajdid, yaitu generasi yang bisa melakukan pembaruan dalam Islam, dalam hal pemikiran dan juga semangat pergerakan. Yang terakhir, ketika kita gagal sebagai generasi muda untuk melakukan generasi atau regenerasi kepemimpinan, artinya kita telah gagal menjadi seorang generasi muda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda, pemudi Persis dan Persistri yang sudah hadir di acara ini. Dan juga yang perlu diperhatikan, pengumuman acara minggu depan yaitu pengajian tanggal 9 Mei 2021 di Masjid Al-Furqan. Mubaliknya